Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septianda Saputra dari kelas 12 IPS 2. Nah, di kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 4. Ya, di bab 4 ini ada yang pertama organisasi militer regional. Nah, yaitu yang pertama saya akan jelaskan NATO. NATO adalah North Atlantic Trade Organization. Nah, NATO atau North Atlantic Trade Organization dalam bahasa Prancis, Organisation du Traité de Atlantique Nord atau singkatan OTAN. Sedangkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yaitu suatu organisasi internasional yang memiliki peran dalam menjaga keamanan secara bersama. Nah, ini didirikan di tahun 1949 dan bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang dilaksanakan dan ditandatangani di Washington pada tanggal 4 April tahun 1945. Nah, kali ini tujuannya yaitu buat menjaga keamanan perdamaian bagi para negara anggotanya di dalam bidang politik, militer, pertahanan dalam menghadapi ancaman. Selain itu, ada tujuan lain dari NATO, diantaranya yaitu menyelesaikan persengketaan dengan secara damai, mencegah penggunaan kekuatan militer dalam berhubungan internasional, mengembangkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara NATO, dan lain-lain. Nah, latar belakang NATO ini untuk mencegah terjadinya perang pasca Perang Dunia Kedua, menghambat pengaruh dari komunisme yang dilakukan oleh Uni Soviet, persaingan antara paham liberalisme blok barat dan komunisme blok timur. Yang ketiga, anggota NATO ada Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Prancis, Portugal, Inggris, dan Denmark. Satu lagi tambah Islandia. Nah, sejarah NATO. Saat Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang memiliki salah paham demokrasi liberal itu bersatu dengan Uni Soviet yang berpaham komunisme pada blok sekutu. Secara nyata, demokrasi liberalisme dan ideologi komunisme ini adalah dua paham yang sama-sama saling bertolak belakang. Tapi di dalam Perang Dunia Kedua, paham tersebut kemudian bersatu karena memiliki musuh yang sama, yakni fasisme. Dan yang kedua di sini ada ANZUS atau Australia New Zealand United States Security Treaty. ANZUS didirikan pada 1 September 1951 di San Francisco, Amerika Serikat. Sesuai dengan namanya, anggota ANZUS terdiri dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Tujuan dari ANZUS adalah menghambat persabaran komunisme di kawasan Australia dan Oceania. Tapi Selandia Baru kemudian memutuskan untuk keluar dari ANZUS ketika kapal Amerika Serikat memasuki wilayah Selandia Baru. Untuk mencapai tujuannya, ANZUS menggunakan Forward Defense Strategy yang mendorong anggota untuk terlibat dalam Perang Korea dan Perang Vietnam. Mereka juga tergabung dalam South Asia Treaty Organization atau SEATO. Pada tanggal 26 Januari 1788, Inggris membentuk kolonial kulit putih di Australia. Awalnya keamanan dan pertahanan dari Australia dibantu dan dijamin oleh pemerintah Inggris. Tapi negara induk atau Inggris yang secara strategis jauh dengan Australia menyebabkan warga Australia merasa terancam dari serangan dan ancaman dunia luar. Awalnya Australia dan Selandia Baru bekerja sama dengan Inggris sejak tahun 1788 buat menjaga keamanan dan pertahanan negaranya. Tapi saat Perang Dunia Kedua berlangsung, Inggris kurang memperhatikan kawasan Pasifik Selatan, ditambah juga dengan kekalahan Inggris pada Perang Dunia Kedua, di mana pasukan Inggris tidak mampu melawan Jepang, jatuhnya Malaya dan benteng pertahanan Inggris di Singapura, dan pemboman atas Darwin oleh tentara Jepang. Yang ketiga ada SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization, organisasi militer regional ketiga yang cukup dikenal dengan SEATO. SEATO adalah Southeast Asia Treaty Organization, berdiri pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Walaupun namanya merujuk kepada negara
negara di Asia Tenggara, hanya terdapat 2 anggota yang berasal dari negara Asia Tenggara, yaitu Filipina dan Thailand. Sisanya justru negara-negara luar Asia Tenggara, seperti Amerika Serikat, Australia, Prancis, Selandia Baru, dan Inggris. Selaras dengan ANZUS, tujuan utama SEATO adalah untuk menghambat penyebaran paham komunis di Vietnam ke negara Asia Tenggara lainnya. Karena itu, SEATO mengizinkan Amerika Serikat untuk mengikuti Perang Vietnam, tapi di tahun 1975 Amerika Serikat justru terpukul mundur dan kalah. Tujuan SEATO ini mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan NATO. Yang kedua, meningkatkan kerjasama pertahanan dan militer negara-negara Blok Timur. Yang ketiga, saling membantu kalau salah satu negara anggota Pakta Warsawa mengalami masalah pertahanan dan atau keamanan. Nah, yang keempat di sini ada CENTO atau Central East Treaty Organization. CENTO berdiri tahun 1995 dan diikuti oleh negara-negara Timur Tengah seperti Irak, Iran, Pakistan, dan Turki. Dengan tambahan Inggris dan Amerika Serikat berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya, di CENTO Amerika Serikat hanya berperan sebagai pemberi bantuan militer dan ekonomi bagi negara-negara anggota. Dan di sini pembuatan CENTO setelah Irak keluar dari CENTO pada 1958, keberadaan CENTO tidak memberikan bantuan yang cukup signifikan kepada anggotanya. Pada tahun 1975 terjadi revolusi Islam Iran yang membuat hubungan Iran dan Amerika Serikat memburuk. Hal ini berlanjutan dengan keluarnya Iran dari CENTO pada 1979. Pakistan mengikuti jejak Iran. Pakistan keluar dari CENTO pada 1979 karena CENTO tidak memberikan bantuan saat Pakistan sedang berkonflik dengan India. Situasi tersebut membuat CENTO resmi membubarkan diri pada tahun 1979. Organisasi cuma bertahan selama 24 tahun. Dan yang kedua ini organisasi ekonomi global. Yang pertama ada SARC, South Asian Association for Regional Cooperation. SARC didirikan pada 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh oleh negara Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, dan Sri Lanka. SARC bermarkas di Kathmandu atau Nepal. Berdirinya SARC dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Tujuan dari SARC adalah untuk membangun perekonomian negara-negara anggota Asia Selatan. Momen penting dalam organisasi SARC adalah ketika menerapkan South Free Trade Area tahun 2006 untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Selatan. Selain memiliki anggota tetap, SARC juga mempunyai 9 negara pengamat, yaitu Amerika Serikat, Australia, Iran, Jepang, Korea Selatan, Mauritius, Myanmar, Tiongkok, dan Uni Soviet. Yang kedua ada MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Pada 1 Juni 1955 ada sebuah pertemuan di Messina, Italia yang menunjukkan Paul Henry Spaak atau Menteri Luar Negeri Belgia sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Laporan komite SPAC berisi 2 rancangan yang mengintegrasikan Eropa. Yang pertama membentuk European Economic Community atau EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Yang kedua membentuk European Atomic Energy Community Euratom atau Badan Tenaga Atom Eropa. Rancangan SPAC itu akhirnya disetujui pada 25 Maret 1957 di Roma, dan kedua perjanjian itu mulai berlaku tanggal 1 Januari 1958. Pertemuan di Roma menghasilkan Traktat Roma yang meresmikan berdirinya MEE. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh keberhasilan Eropa Coal and Steel Commission atau ECSC dalam mendorong negara-negara seperti Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Dan yang ketiga di sini ada AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, di sini Indonesia berperan sekuat AFTA, dibentuk saat konferensi tingkat tinggi atau KTT.
ASEAN keempat di Singapura tanggal 28 Januari 1992. AFTA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan menjadikan wilayah ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA awalnya hanya beranggota Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina. Kemudian pada perkembangannya anggota ASEAN lainnya ikut bergabung. Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada 1997, dan Kamboja bergabung pada 1999. Hal ini menjadikan seluruh negara ASEAN menjadi anggota AFTA memiliki tujuan antara lain. Yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI. Dan yang ketiga, meningkatkan perdagangan antara negara ASEAN, Intan-ASEAN Trade. Nah, yang terakhir di sini ada pengaruh organisasi regional dan global terhadap bangsa Indonesia. Adanya organisasi regional dan global memiliki pengaruh yang besar bagi Indonesia. Pengaruh organisasi regional dan global tersebut bagi Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dari dampak positif dari organisasi regional dan global adalah mampu meningkatkan perekonomian negara, saling memberikan pertolongan saat menghadapi permasalahan dan menghindari terjadinya konflik antar negara. Pembahasan organisasi regional memiliki arti sebagai jenis bentuk kerjasama yang dijalankan oleh berbagai negara yang berada pada satu kawasan yang sama. Salah satu contoh dari organisasi regional adalah ASEAN Free Trade Area atau AFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa MEE, ASEAN Pacific Economic Cooperation APEC, dan Central American Free Trade Agreement atau CAFTA. Sementara itu, organisasi global memiliki arti sebagai bentuk kerjasama yang dapat dijalankan oleh beberapa negara di dunia tanpa adanya batasan wilayah. Organisasi global juga dapat membentuk suatu unit fungsi yang mempunyai persamaan tujuan yang ingin dicapai secara bersama. Salah satu contoh bentuk organisasi global adalah Gerakan Non-Blok atau GNB, Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Organisasi Konferensi Islam atau OKI, dan World Trade Organization WTO. Indonesia sendiri tidak lepas dari keterlibatan pada kedua jenis organisasi tersebut, baik organisasi regional maupun organisasi global. Melalui kedua jenis organisasi tersebut, Indonesia mendapatkan beragam dampak antara lain. Yang pertama, dampak positif, mendorong peningkatan pada perekonomian negara. Yang kedua, memperkuat kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga, meningkatkan hubungan Indonesia dengan berbagai negara, terlebih negara tetangga. Dampak negatifnya mendorong munculnya sikap konsumtif dalam kehidupan masyarakat, memicu adanya ketergantungan negara dengan negara lain. Yang ketiga, muncul intervensi asing terhadap kebijakan pemerintah. Nah, kurang lebihnya itu saja yang bisa saya bahas. Sekian, terima kasih. Saya Septian Saputra dari kelas 12 IPS 2. Terima kasih. Assalamualaikum.